wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum. Gimana nih kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Sepertinya Ibu mendengar suara-suara tidak semangat. Maka dari itu, ulangi lagi ya. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah sehat dan semangat ya. Baiklah, agar mempermudah pembelajaran kita pada hari ini, maka kita harus berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Nah, Ibu absen dulu ya kehadirannya. Fikri. Hadir. Putra. Hadir. Adit. Hadir. Jamal. Hadir. Nadi. Hadir. Alhamdulillah tidak ada yang berhalangan hadir. Maka dari itu udah siap dong belajarnya. Siap, Guru. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari tentang perlistrikan. Yaitu kita akan mempelajari komponen-komponen listrik dan rangkaian listrik sederhana. Nah anak-anak, coba kalian perhatikan gambar di samping ini. Nah, gambar di samping ini adalah sebuah lampu. Nah, lampu di samping ini itu adalah lampu yang bersinar atau menampakkan cahaya pada malam hari yang menerangi rumah kita, sekolah, jalan, taman kreasi, dan masih banyak lagi. Anak-anak, lampu itu bersinar karena adanya arus listrik loh. Anak-anak, listrik itu telah membawa banyak perubahan bagi kehidupan masyarakat di dunia ini. Lantas, kalian tahu tidak siapa tokoh pertama penemu alat pembangkit listrik dan arus listrik? Tahu, Bu. Tokoh penemu arus listrik adalah Michael Faraday. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga yang miskin yang hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat yang tinggi, ia pantang menyerah. Ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Nah, sekarang kalian udah tahu dong siapa tokoh pertama penemu alat pembangkit listrik dan arus listrik. Jadi, siapa tokoh penemunya? Michael Faraday. Masya Allah, pintar-pintar sekali anak-anak ibu ini. Nah, kamu tahu nggak bagaimana perjalanan arus listrik bisa sampai ke rumah kamu? Tahu, Bu. Nah, jadi anak-anak, arus listrik itu adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus. Kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Nah, arus listrik ini dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Nah, dari gardu-gardu penerima ini, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukannya. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap rumah untuk tempat dudukan lampu atau dinding rumah untuk saklar, dan colokan listrik tempat menghubungkan berbagai alat elektronik.
seperti halnya TV, radio, kulkas, kipas angin, dan lain-lain. Nah anak-anak, untuk lebih jelasnya lagi, rangkaian listrik adalah susunan alat-alat yang dihubungkan dengan sumber listrik sehingga menghasilkan arus listrik. Nah, alat-alat yang menyusun rangkaian listrik ini disebut dengan komponen listrik. Nah, komponen-komponen listrik ini terdiri dari apa aja sih? Nah, bisa kita lihat di gambar. Komponen-komponen listrik itu terdiri dari yang pertama itu ada baterai, terus juga ada saklar, kemudian yang menghubungkannya itu kabel, dan yang terakhir itu ada lampu. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya rangkaian listrik. Berdasarkan mengalir atau tidaknya arus listrik, rangkaian listrik itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, rangkaian listrik terbuka, dan yang kedua itu adalah rangkaian listrik tertutup. Dan untuk ciri rangkaian listrik terbuka itu cirinya adalah tidak ada arus listrik. Bisa kita lihat juga lampunya itu tidak nyala atau tidak hidup. Nah, selanjutnya ada rangkaian listrik tertutup. Cirinya itu adanya arus listrik dan bisa kita lihat juga bahwa lampunya itu menyala. Nah, selanjutnya ada juga rangkaian listrik berdasarkan susunannya, yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama, rangkaian listrik seri, yang kedua, rangkaian listrik paralel, yang ketiga, rangkaian listrik campuran. Yang pertama ada rangkaian seri. Rangkaian seri adalah salah satu rangkaian listrik yang disusun secara sejajar atau seri. Bisa kita lihat contohnya pada gambar. Dan contoh rangkaian seri itu adalah senter. Dan yang kedua ada rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah suatu rangkaian listrik di mana semua input komponen berasal dari sumber yang sama. Semua komponen satu dengan yang lainnya tersusun paralel. Bisa kita lihat pada gambar, contoh susunan paralel itu seperti ini. Contoh dari rangkaian listrik paralel itu contohnya adalah lampu lalu lintas yang berwarna merah, kuning, hijau. Yang ketiga ada rangkaian listrik campuran. Rangkaian listrik campuran merupakan gabungan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Secara umum, karakteristik dan hukum yang berlaku pada rangkaian campuran juga mengikuti keduanya. Nah anak-anak, kita sudah sampai nih di akhir pembelajaran. Gimana? Udah pada ngerti belum tentang pelajaran pada hari ini? Ngerti, Bu. Alhamdulillah, Masya Allah. Baiklah, jika kalian sudah mengerti, mungkin hanya ini yang dapat Ibu sampaikan. Tapi ingat ya, kita tidak boleh puas atas ilmu yang telah kita dapatkan. Kita harus haus ilmu, kita harus mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Yang giat loh ya belajarnya. Nah, agar ilmu yang kita dapat pada pembelajaran hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.